Semangat pagi, kembali bersama Harman Dahsyat. Oke, apa kabar rekan-rekan wiraniaga, pebisnis di seluruh Nusantara? Harapan saya Anda selalu sehat, bugar, dan selalu bisa mempertahankan kondisi fit dalam tubuh kita, ya, sehingga kita tetap bisa bertahan dan eksis menghadapi wabah COVID-19. Sebelum lanjut pembahasan video ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa di samping kanan ada lonceng. Kalian klik aktifkan loncengnya dan kalian akan dapatkan notifikasi selanjutnya. Oke, setelah di edisi sebelumnya saya membahas tentang karakter, ya, kekuatan karakter. Kali ini dilanjutkan dengan bab selanjutnya di buku The Greatest Sales Way karya saya akhir tahun 2018, yaitu tentang The Secret of Dream, ya. Jadi kekuatan impian dan bagaimana cara kita mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Ya, orang seringkali bertanya, sebenarnya impian itu apa? Apakah impian itu pada saat kita tidur kemudian kita bermimpi, atau justru impian adalah kondisi nyata di luar mimpi asli kita atau pada saat kita tidur, ya. Jadi definisi dream atau impian adalah kalau kita belajar dari, sebentar saya cek dulu, ya. Dream atau impian itu identik, ya, dengan harapan dan keinginan kita, ya, tentu saja di dunia nyata, bukan pada saat kita tidur, ya. Ada satu istilah yang sangat menarik, ya, menginspirasi dari salah satu top pebasket dunia, Magic Johnson. Dia menyampaikan bahwa I'm a big believer in dreaming. If you don't dream it, you can't become it. Ya, artinya apa? Saya, ya, atau Magic Johnson itu adalah sangat mempercayai kekuatan impian. Ya, apabila kamu tidak pernah bermimpi, maka kamu tidak akan pernah mencapai apa yang kamu harapkan. Ya, itu adalah kekuatan dari sebuah impian. Dan kemudian kalau kita berbicara, ya, sebelum nanti kita masuk The Secret of Dream, ya, impian yang sifatnya jangka panjang, orang sering menyebutnya sebagai sebuah visi atau vision dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kalau misalnya ada dalam debat capres, cawapres, terus kemudian debat pilkada, ya, seringkali tema pertama yang ditanyakan apa visi dan misi dari capres atau cagup atau cabuk, ya, calon bupati. Ya, jadi visi adalah impian jangka panjang. Kemudian misi adalah strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai visi tersebut, yaitu secara gambaran secara umum, ya. Dan jika kita memperhatikan, ya, visi ada dua bagian, ya. Sebenarnya visi itu ada dua bagian. Yang pertama adalah visi pada saat kita ya, hidup, gitu kan. Yang kedua adalah visi yang menembus batas dunia atau visi sampai pada visi jangka panjang sampai ke akhirat, ya, atau alam setelah kita meninggal. Nah, ini terserah Bapak Ibu sekalian mau menentukan visinya itu apakah jangka pendek hanya di dunia saja atau, ya, mempunyai nilai spiritual, ya, mencari ridho Tuhan, ya kan, memberi manfaat pada alam, pada orang-orang sekitar kita, sehingga sampai pada tujuan akhir kita di alam akhirat nanti akan, ya, mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat, ya. Itu terserah dari Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kemudian sebelum kita membahas The Secret of Dream, ada satu istilah yang sangat penting, ya. Jadi selalu ada, ya, atau semua hal, ya, kejadian itu terjadi dua kali, ya. Yang pertama adalah
terjadi dalam pikiran kita atau dalam impian kita. Dan yang kedua adalah terjadi pada kenyataan. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, mengimpikan sesuatu, ya, jika kita ingin mewujudkannya, itu harus ada dalam benak, pikiran, dan impian kita sebelum itu benar-benar terjadi. Ya, dan kemudian bagaimana kita merealisasikan impian kita, ya. Saya sampaikan di awal, tema kita adalah The Secret of Dream. Ya, secret itu ada 6 huruf. Ya, yang pertama adalah yang kedua adalah C, kemudian yang ketiga adalah R, ya, SCERET, ya, The Secret, ya. Yang pertama, ya, ketika kita menyusun atau membuat sebuah impian, ya, atau lebih spesifik adalah tujuan atau target, itu haruslah spesifik, ya, tidak dalam awang-awang, harus jelas apa yang ingin kita capai, benar-benar didetailkan, ya, termasuk, ya, nanti di akhir ada time bound, ya, timingnya, waktunya itu sampai kapan, yang benar-benar kita impikan itu bentuknya seperti apa, ya, visualisasinya seperti apa. Jadi harus sangat spesifik, ya. Jika impian kita benar-benar ingin tercapai, impian kita harus spesifik, ya. Kemudian yang kedua adalah emosi positif, ya. Kebetulan kurang lebih 5-6 hari yang lalu, ya, ada salah satu wawancara, ya kan, atau interview kecil-kecilan dalam sebuah meeting Zoom, ya, di Auto 2000 DKI 1, di mana di kalangan sales supervisor, ya, yang dikoordinir oleh Pak Biosmal selaku OM dan Pak Faris selaku area supervisor DKI 1, ya, mengundang 3 salesman hebat, ya, yang ada di DKI 1, di mana pada saat kondisi wabah COVID-19, salesman yang lain tiarap, nggak ada jualannya 0, ya. Paling bagus juga 1, 2, atau 3. Ini ada 1 salesman yang bisa jualan, ya, masih di atas 5, ya. Bahkan, ya, salah seorang salesman bernama Apipudin itu sudah mengantongi SPK atau surat pesanan kendaraan pada saat itu, kurang lebih kalau nggak salah tanggal 24 atau 25, dia sudah menjual 9 unit, ya, Toyota, ya, kendaraan Toyota baru. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian Pak Faris menginterview, ya, sebenarnya apa yang membuat Apip begitu dahsyat jualannya, apa yang dia lakukan. Nah, salah satu yang dia sampaikan adalah emosi positif, ya. Jadi menurut saya ada 3 hal, ya, yang dia benar-benar camkan, ya. Dia mempunyai impian, ya, atau keinginan yang sangat kuat untuk membahagiakan keluarga, ya. Dia masih mempunyai adik, ya, kalau nggak salah, ya, sekitar 6, 7, atau 8 orang dia sebutkan, yang masih ada yang kuliah, ada yang masih SMA, dan orang tuanya juga pas-pasan. Dia mempunyai impian yang sangat kuat untuk membahagiakan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, baik orang tua maupun adik-adiknya, ya. Jadi dia punya kekuatan, ya, impian yang sangat kuat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari kekuatan itu, ya, ada 2 hal lain yang menurut saya sangat penting menentukan adalah dia adalah seorang high motivation, artinya motivasinya luar biasa tinggi. Dengan impian yang ia lakukan, dia sebutkan, saya, ya, si Apip tidak perlu, ya, dipantau, dioprak-oprak bahasa Jawanya, ya, sama sales supervisor atau kepala cabang. Nggak perlu.
saya akan jalan sendiri, ya. Saya akan bergerak sendiri mewujudkan apa yang menjadi impian saya, yaitu membahagiakan keluarga. High motivation, ya. Itu yang kedua, ya. Impian yang sangat kuat, terus kemudian high motivation, dan yang ketiga adalah high achiever, ya. Dia sebutkan pertama, ya, dia sudah 2-3 kali menjadi the best salesperson, ya, auto 2000, DKI 1, bahkan nasional. Ya, awalnya dari mana? Ya, dia mempunyai motivasi, ya, kuat untuk bisa berprestasi, ya, dengan cara melihat apa? Pada saat awal-awal dia menjadi seorang salesman, terus kemudian ia pertama mengikuti pertemuan wiraniaga nasional, dia melihat ada orang-orang hebat yang naik panggung, ya, ada orang-orang hebat yang bisa jadi juara, ya, membukukan penjualan 1 tahun, ya, sangat luar biasa. Dari situ, ya, dia punya keinginan, dia punya impian, dia punya kemauan yang kuat, ingin mewujudkan. Saya ingin naik panggung, ya, seperti orang yang juara tersebut, ya. Dari keinginan tersebut, ya, dia menjadi seorang yang benar-benar high achiever, ya, tidak pernah mau kalah dengan yang lain. Terus kemudian dia terus berjuang tanpa harus dimonitor, ya. Dia terus berjalan, bergerak, ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Ya, jadi setelah tadi spesifik, emosi yang positif, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mencapainya. Secret C, cara mencapainya. Ya, saya ambil dari interview kecil-kecilan tadi yang disampaikan oleh Apip, ya. Dia punya prinsip untuk bisa, ya, bertahan, tetap bagus jualannya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang dia lakukan adalah yang pertama harus ngotot, ya. Dia bilang super ngotot. Ketika ada prospek, ya, harus bisa deal, ya. Terus kemudian yang kedua, selain ngotot adalah gercep, ya, gerak cepat, ya. Jangan mau kalah cepat dengan yang lain, ya. Jangan pernah kalah cepat dengan yang lain, ya. Dia bilang gercep, gerak cepat. Dan kemudian yang ketiga apa? Massive action, ya. Jadi action yang dia lakukan dari mulai mendapatkan prospeknya, ya, dia tidak hanya mengandalkan satu cara, ya. Database dia kelola, sosial media atau digital marketing dia lakukan, terus kemudian proaktif. Setiap dia punya pemikiran, setiap orang yang ada di depannya adalah peluang bisa beli mobil. Jika dia tidak bisa beli mobil, dia harus bisa mereferensikan ke saya, si Apip, untuk bisa mendapatkan, ya, data, nomor telepon orang yang akhirnya dia follow up dan akhirnya juga bisa beli mobil. Ya, jadi inilah 3, ya, cara pencapaian yang dia lakukan. Ngotot, gerak cepat, ya kan. Dan kemudian yang ketiga adalah, ya, konsisten dan massive action. Banyak sekali cara yang dia lakukan, ya, luar biasa. Dari cara yang menurut orang biasa-biasa saja, tapi dia lakukan dengan luar biasa, dengan konsisten, dengan fokus, ya, dengan jumlah yang banyak, sehingga dia menghasilkan prospek yang banyak, sehingga di ujung jualannya juga menjadi banyak. Ya, jadi kurang lebih selain tadi aplikasinya, ya, ada saya menyebutnya sebagai akronim dari SMART, ya. Ketika kita ingin mencapai hasil yang di atas rata-rata, ya, outstanding, ya, di luar rata-rata orang, ada, ya, 5 hal, ya, yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu. Yang pertama adalah, ya, akronim dari kata SMART, ya, SMART. Yang pertama adalah kita harus bisa men-scale up, ya, your capacity, your mindset, ya. Jadi kita harus bisa meningkatkan kapasitas kita, harus ditingkatkan. Dengan cara apa? Tingkatkan knowledge kita,
tingkatkan skill kita, ya. Jangan hanya berpengetahuan atau mempunyai skill yang biasa-biasa saja, tapi tingkatkan itu, ya. Scale up your capacity, scale up your mindset tadi, pola pikirnya seperti yang dicontohkan oleh Apip, ya. Saya harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, ya, bisa membantu mereka, ya, dan bisa memenuhi, ya, atau membawa adik-adiknya untuk mencapai cita-citanya, ya. Bahkan saya pernah mendengar, ya, kalau nggak salah adiknya itu dia pernah bercerita ada yang masuk, ya, universitas negeri, ya, di Indonesia, ya, yang sangat-sangat favorit, ya, artinya dia punya kebanggaan ke arah sana. Kemudian yang kedua adalah apa? Tadi saya sebutkan, sempat saya jelaskan masuk dalam cara mencapai yang dilakukan oleh Apip, yaitu kita harus melakukan massive action. Artinya apa? Dalam jumlah banyak, variasinya banyak, terus kemudian diukur mana yang efektif, fokus di situ, kembangkan lagi, lipat gandakan lagi, sehingga, ya, kalau kita jualan prospeknya menjadi luar biasa banyak, follow up-nya begitu maksimal, negosiasinya dibanyakin, sehingga ujung-ujungnya closing-nya juga luar biasa. Dan yang ketiga adalah tadi, ya, saya juga udah jelaskan di yang tadi, yaitu kita harus mempunyai attitude, ya, atau percaya, ya, belief kepada Yang Maha Kuasa, ya, kita yakin bahwa kita bisa mencapainya, maka itu akan menjadi kenyataan. Dan kemudian yang ketiga adalah relationship, ya. Relationship harus dijaga. Yang Apip tadi mencontohkan, dia tidak hanya database dia pribadi, dia minta database dari customer. Bahkan orang yang servis di body paint aja dia samperin, minta referensi lagi. Jadi gulungkan terus, ya, gulungkan terus prospeknya, gulungkan terus follow up-nya, gulungkan terus negosiasinya, sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita teachable dan teaching others. Artinya kita harus terus mau belajar, berguru, ya kan, dan juga bisa mengajarkan ke yang lain. Ya, itu adalah cara untuk mencapainya. Kemudian ya, ketika impian sudah ditetapkan dalam sebuah goal setting yang spesifik dan dengan emosi yang positif, bagaimana kita mewujudkannya? Ya, kalau ingin lebih terstruktur, ya, kalau kita benar-benar ingin mencapai apa yang kita cita-citakan atau kita impikan, ya, kita harus mempunyai action plan. Ya, apa sih action plan itu? Yaitu sebuah, baik itu tabel, gambaran, bisa juga kita visualisasi, ya kan? Bagaimana kita mempunyai strategi apa yang kita miliki, kemudian aktivitas apa yang kita lakukan. Dari aktivitas tersebut targetnya berapa yang ingin kita capai, terus kemudian dipercayakan kepada siapa. Ya, kalau kita masih menjalankan sendiri, ya kan, ya kita akan jalankan sendiri. Tapi kalau misalnya kita mempunyai tim, ya kita bagi-bagi ke tim kita untuk bisa mewujudkannya. Dan kemudian ada budget berapa dan waktunya itu kapan, kita kasih deadline. Ya, jadi rencanakan apa yang ingin Anda capai dan capailah apa yang sudah Anda rencanakan. Dan selanjutnya akronim dari The Secret adalah R. Jadi kita juga harus realistis. Kita bisa mengukur diri kita, ya kan? Kita bisa mengukur tim kita, tapi jangan sampai kita positif, ya, dan terlalu takut untuk menentukan target, ya. Jadi target kita harus tetapkan, ya, harus challenging, harus menantang, ya. Di luar batas maksimal yang sudah kita pernah capai, kita harus bisa tingkatkan itu. Naikkan 10%, 20%, 30%, bahkan 100%, ya. Dengan analisa, ya, SDM yang ada, sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya, teknologinya, terus kemudian tools yang digunakan, ya, Anda bisa menetapkan target, ya, bisa 2 kali lipat, 100%.
ya. Tapi tetap harus sesuai dengan tadi sumber daya yang ada. Jadi kita tetap harus realistis. Dan kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima adalah energi besar untuk mewujudkannya, ya. Kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan, sosok Apipudin, ya. Dia punya energi yang sangat luar biasa, ya. Di saat yang lain dalam kondisi COVID itu WFH, dia juga melakukan hal yang sama. Tapi begitu ada customer, ya, yang punya sinyal untuk beli, ya, dia akan follow up dengan sangat gencar, ya, sampai customer mengatakan iya, ayo janjian ketemu di mana, ya, maka dia akan samperin dan dia akan eksekusi. Jadi dia mempunyai energi besar, kengototan yang luar biasa, ketekunan yang sangat luar biasa, sehingga 2, 3, 4 tahun dia bisa menjadi best of the best, ya, menjadi salesman terbaik. Termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini, dia juga tetap menjadi yang terbaik karena mindsetnya sudah yang terbaik, ya kan. Cara yang dia lakukan sudah masif, luar biasa, dan kemudian dia punya energi besar untuk mewujudkan apa yang dia impikan. Dan yang terakhir adalah time bound, ya, atau tadi saya sebutkan sebagai kita harus mempunyai jangka waktunya kapan harus kita capai apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi tujuan kita, ya. Dengan adanya time bound ini, tenggang waktu ini, kita bisa mengukur, masih waktu tinggal 5 hari lagi nih, saya harus bisa menggerakkan, ya, segala sumber daya untuk bisa mencapai jauh lebih bagus, ya. Atau misalnya waktu tinggal sekian bulan, ya, harus bisa menggenjot. Ya, itulah tadi, ya. Jadi ada 6, ya, akronim. Yang pertama adalah spesifik, ya, impian kita harus spesifik. Yang kedua, kita harus mempunyai emosi yang positif. Kemudian yang ketiga, kita harus mempunyai cara untuk mencapainya. Kemudian yang keempat, realistis. Kemudian yang ketiga, kita punya energi besar untuk bisa mewujudkannya. Dan yang keenam adalah time bound atau jangka waktu, ya. Untuk contoh bagaimana kita menjadikan impian itu mewujud dalam sebuah goal setting, ya, Bapak dan Ibu sekalian bisa membuat sendiri, ya. Bisa membuatnya sendiri, ya. Sebagai salah satu contoh, misalnya yang saya buat adalah, ya, 1 tahun dari sekarang, misalnya sekarang katakanlah tanggal 16 April misalnya 2020, atau sekarang, kondisi sekarang 1 Mei 2020, 1 tahun sejak sekarang, yaitu 1 Mei 2021, ya, saya Harman, ya, dengan gembira, ya, penuh rasa syukur dan tujuan untuk bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang akan menjadi, ya, pemilik bisnis yang sukses dengan penghasilan bersih minimal 1M dalam waktu 1 tahun dan pemasukan keuangan harian minimal 5 juta per hari, ya, dengan jumlah tim minimal 10 orang. Itu misalnya contoh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa membuat sendiri apa yang menjadi goal setting Bapak dan Ibu sekalian. Kapan akan mencapainya? Ya, tentu dengan perasaan apa yang mengikutinya sehingga Bapak dan Ibu sekalian itu bisa mencapai apa yang menjadi impian. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Sampai ketemu di video berikutnya tentang setelah impian ini kita akan membahas tentang blueprint kesuksesan. Jadi lebih detailnya seperti apa, nantikan di video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Ya, terus berkarya menjadi yang terbaik dan terus menularkan energi positif. Ya, sukses selalu bersama Harman Dahsyat.